Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang basis data. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang materi sistem basis data, perkenalkan nama saya Erdi, NIM 1967141007, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Dosen pengampu Rudi Salam, SPD, MPD. Di dalam suatu organisasi yang besar, sistem database merupakan bagian penting pada sistem informasi, karena diperlukan untuk mengelola sumber informasi pada organisasi tersebut. Untuk mengelola sumber informasi tersebut, yang pertama kali kita lakukan adalah merancang suatu sistem database agar informasi yang ada pada organisasi tersebut dapat digunakan secara maksimal. A. Konsep perorganisasian file. Menurut Kenneth, sistem komputer mengorganisasikan data dalam sebuah hierarki yang dimulai dari bit atau byte menuju file record dan basis data. Selanjutnya B. Pengertian basis data. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data disebut sistem komputer, dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai dan program lain untuk mengakses atau memanipulasi file-file tabel-tabel tersebut. C. Struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pengoperasian data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau database management system, disingkat dengan DBMS, adalah perangkat lunak software yang memudahkan organisasi untuk memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan menyediakan akses bagi program aplikasi. D. Struktur basis data hierarki. Struktur basis data hierarki dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jika digambarkan, struktur basis data hierarki akan nampak seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Materi selanjutnya struktur data basis data jaringan. Yang pertama, sebuah hubungan disebut set. Setiap set terdiri dari 173 paling tidak 2 macam record. Satu record pemilik dan satu record anggota. Yang kedua, satu set mewakili satu hubungan 1M antara pemilik dan anggota. Selanjutnya F. Struktur basis data relasional. Menurut Pathanas, pada model relasional, basis data akan disebar ke dalam berbagai tabel 2 dimensi. Setiap tabel terdiri atas lanjur mendatar yang disebut dengan baris data dan lanjur vertikal, yang biasa disebut dengan kolom di setiap pertemuan baris data, dan kolom itulah item-item data ditempatkan. G. Web database. Pada sistem web yang statis, halaman web ini hanya berfungsi untuk menyajikan informasi-informasi. Sementara itu, penambahan fasilitas seperti video atau audio dapat membuat alamat web tampak dinamis. Untuk membuat web bersifat interaktif, diperlukan fasilitas yang menerima respon dari pengguna. Pengguna web yang interaktif dapat diupayakan dengan mengintegrasikan halaman web dan database. Selanjutnya H. Data warehouse. Data warehouse atau gudang data merupakan sebuah database dengan peralatan pembuatan laporan dan query yang menyimpan data kini dan data histori yang dipadukan dari berbagai sistem operasional. Data ini akan digunakan untuk menyajikan laporan dan melakukan analisis guna mendukung pengambilan keputusan manajerial. Kini, data warehouse sangat diperlukan dalam sistem manajemen karena manajer yang mengambil keputusan dalam menyediakan stok sirup dan dalam bulan puasa misalnya akan membutuhkan data histori dari Blue Fund puasa sebelum dan perkembangan indeks konsumen sebagai data eksternal, sehingga dapat dilihat tren kebutuhan sirup pada bulan puasa. Dengan demikian, kualitas keputusan akan meningkat dan perusahaan akan terhindar dari risiko yang besar. Selanjutnya, I. Arsitektur basis data. Dalam pembangunan sistem basis data, analisis sistem harus dapat menentukan dalam model arsitektur mana basis data itu akan diletakkan. Ditilik dan penempatannya menurut Sutejo, arsitektur basis data dapat dikategorikan 3 bagian, yaitu yang pertama, sistem basis data tunggal.
Yang kedua, sistem basis data terpusat. Dan yang ketiga, sistem basis data terdistribusi. Selanjutnya, J. Penggunaan basis data gudang data. Menurut Kenneth, gudang data data warehouse adalah basis data yang menyimpan data yang sekarang dan terdahulu yang mungkin diminati para pembuat keputusan di seluruh perusahaan. Gudang data membuat data tersedia untuk dapat diakses semua orang sebanyak yang diperlukan, tapi data yang diakses tidak dapat diubah. Sistem gudang data juga menyediakan serangkaian perangkat query yang terstandarisasi dan yang khusus, alat analisis, dan fasilitas pelaporan secara geografis. Yang pertama itu ada data mart. Menurut Kenneth, data mart adalah subset dari gudang data yang di dalamnya terdapat ringkasan atau porsi data perusahaan yang sangat terfokus ditempatkan dalam basis data terpisah untuk suatu populasi atau pengguna tertentu. Yang kedua, intelijensi bisnis atau analisis data multidimensi. Setelah data diambil dan diorganisasikan di dalam gudang data dan data mart, data dapat dianalisis lebih jauh. Yang ketiga, penggalian data. Penggalian data menyediakan pengetahuan tentang data perusahaan yang tidak dapat diperoleh dengan pemrosesan analisis online dengan cara menentukan pola. Itulah tadi penjelasan saya terkait dengan materi basis data. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.